Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan membuat navigation bar untuk yang versi horizontal. Nah, kemarin kan atau di video yang lalu kita sudah membahas tentang navigation bar vertikal, sekarang bagian yang horizontal. Nah, kalau teman-teman bertanya mengenai pengertian navigation bar horizontal dan vertikal, silakan tonton video yang sebelumnya ya, karena di situ sudah saya jelaskan secara yang mudah dipahami lah, kurang lebih seperti itu. Oke, contoh horizontal navigation bar itu seperti ini. Jadi ada sebuah menu. Jadi sebuah website atau semua website itu biasanya punya navigation bar, entah itu disajikan secara vertikal maupun horizontal. Contoh yang horizontal seperti ini, jadi disajikan secara mendatar, gitu ya teman-teman. Untuk referensi tutorial ini bisa dilihat di alamat ini. Kemudian teman-teman bisa lihat nih, banyak sekali contohnya. Contoh-contohnya bisa teman-teman lihat, gitu ya. Tinggal teman-teman buka aja. Oke, kita langsung aja ngodingnya, masuk ke Sublime Text atau code editor yang lain yang teman-teman pakai ya, yang nyaman bagi teman-teman. Saya pakai Sublime Text saja. Kemudian kita bikin di sini. Kita pertama-tama bikin file baru, kemudian tulis sintaks dasar dari HTML ya. Kita menggunakan elemen head, kemudian title. Ini untuk memberi judul pada tab di browser nanti. Isinya adalah belajar horizontal navigation bar, seperti ini ya. Kemudian slash head. Kemudian kita bikin tag body, bukan tab tapi tag ya, tag body, enter aja deh. Kemudian tutup tag HTML nya. Selanjutnya kita save aja langsung. Biasanya saya menaruh file HTML itu atau file ini biasanya saya taruh di bagian video karena lebih lebih mudah untuk dituju. Biasanya kalau di dokumen ini banyak sekali project, jadi saya taruh di video atau di picture biasanya. Oke, kita bikin folder baru di video ini, namanya adalah pakai huruf besar aja ya, horizontal nav bar, seperti ini. Kemudian nama dokumen HTML nya adalah horizontal nav bar.html ya, jangan lupa ekstensi .html nya. Save. Nah, kemudian kita perlu membuat dokumen CSS. Caranya file, new file, kemudian kita bikin text style ini ya. Style ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa ini tuh dokumen CSS. Nah, dokumen CSS, save aja dulu, kemudian simpan dengan nama misalnya style CSS, atau kalau dalam tutorial ini saya simpan dengan horizontal css dot. Nah, jangan lupa ekstensinya ya, ekstensinya adalah CSS. Save. Kalau sudah, tinggal kita kembali ke file HTML. Oke, menu-menu yang akan kita bikin itu ada 1, 2, 3, 4 buah ya, 4 buah menu yang disajikan secara horizontal. Nah, pertama-tama kita bikin menunya menggunakan sama kayak yang kemarin di tutorial vertikal, kita menggunakan tag UL. Nah, tag UL slash, kemudian di sini kita tampung menunya menggunakan tag li, kemudian ada href. Nah, href ini nama filenya. Href ini artinya apa ya? Hypertext reference itu ya. H itu hypertext, kemudian ref itu reference. Artinya file yang akan menjadi referensi untuk tag link atau ancor ya. Ancor itu singkatan dari A. Kemudian namanya adalah sebut saja HTML, home HTML. Kemudian nama menunya home ya. Slash A, kemudian slash li. Nah, tambahkan juga untuk menu yang lain, ada 3 menu lagi. Menunya untuk menu news, kemudian contact dan about. Sesuaikan ini ya. News, kemudian sini news, kemudian di sini contact, di sini contact. Kemudian di sini apa? Di sini adalah about.html, di sini juga about. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita sambungkan nih file CSS dengan file HTML ini dengan cara seperti ini.
taruh di bagian head, kemudian kita pakai link, style sheet, rel ya, style sheet. Kemudian rel ini singkatan dari relation, kemudian style sheet ini adalah untuk mereferensi bahwa file yang akan kita gunakan itu adalah CSS, type text CSS. Ini bisa dipahami bahwa ya ini menunjukkan bahwa tipe dari file CSS kita itu berupa teks CSS. Href-nya adalah nama file CSS kita, yaitu horizontal.css gitu ya. Oke. Kemudian kurung tutup. Enggak ada, nggak usah ya, langsung link aja ternyata. Oke, habis ini nah, saya mau terangkan bahwasanya tag link ini dia nggak mesti ditaruh di bagian head sini, tapi dia bisa juga di setelah tag HTML atau di bawah sini atau di bawah body. Dalam sini pun bisa ya, atau di bawah ini atau di bawah yang ini. Akan tetapi good practice-nya atau praktik yang bagus atau yang baiknya kita letakkan aja di bagian head ini supaya apa? Supaya mudah untuk menuju ke bagian ini. Karena apa? Biasanya tuh kalau coding kita sudah mulai kompleks, nah kalau kita taruh link ini sembarangan, nanti misalnya di bagian sini ya, di bagian yang menyatu dengan codingnya, nah nanti yang akan kesulitan mencari tag ini juga kita. Nah makanya sebaiknya taruh aja di bagian head ini supaya terstruktur codingnya. Kemudian yang kedua itu menjadi good practice, terutama bagi kita yang baru memulai coding seperti itu ya. Oke, kita save dulu, kemudian kembali ke horizontal CSS. Pertama-tama kita tentukan bagian body ya. Bagian body itu marginnya harus dinolkan, margin. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada margin top, bottom, left dan right ya. Kita menggunakan margin yang biasa seperti ini. Apa bedanya dengan margin top left, kemudian apa tadi, bottom dan right. Nah, jadi untuk tag margin ini, sintaks margin itu ada banyak sebenarnya, bukan cuma margin biasa ya. Ada margin top, left, dan nah ini list dari margin ya. Kenapa kita menggunakan margin biasa? Nah, ketika kita menggunakan margin biasa, kemudian kita memberi nilai 0px, ini artinya kita secara otomatis menyeting atau mengeset nilai margin top, left, bottom, right sama, yaitu 0px. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam coding sintaks CSS ini ada beberapa cara untuk menentukan nilai dari margin. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain mungkin teman-teman nanti bisa menemukan penulisan coding seperti ini, 0px, kemudian ini 10px, kemudian ini 5px, dan ini 3px. Ini apa maksudnya lagi? Apa yang dimaksud dengan seperti ini? Oke, ini kalau teman-teman bingung, pasti bingung lah ya. Kalau teman-teman bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Maksudnya sama aja seperti margin left, bottom, dan top. Jadi bagian px yang pertama ini untuk margin left, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk bagian yang kedua ini untuk margin top, kayak gitu. Kemudian bagian yang ketiga untuk margin right. Kemudian bagian yang ini untuk margin bottom. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibayangkan tuh, jadi mulai dari right, kemudian top, kemudian left ya. Kemudian jadi dia membuat ini seperti kotak, left, top, kemudian right, dan bottom. Nah, seperti itu gambaran untuk bagian ini. Kemudian ada juga penulisan tag atau sintaks CSS yang seperti ini. Yang seperti ini artinya apa? Artinya kita menyeting nilai dari margin left dan right. Jadi nilai pertama ini untuk margin left dan margin right sebesar 0px. Jadi dua-duanya akan bernilai sama, 0 dan 0px untuk kiri atau left, dan 0px untuk yang right atau kanan. Sedangkan untuk margin top dan bottomnya nilainya 10. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau pengen coba-coba, bisa aja teman-teman bikin coba-coba coding tersendiri lah ya. Untuk kali ini kita skip dulu aja. Kemudian selain margin kita tentukan juga padding. Nah, untuk padding juga sama ya, 0px. Jadi 0px artinya kita menyeting semua paddingnya untuk padding left, top,
right dan bottomnya 0px. Oke, sudah selesai. Ini coding untuk body cukup seperti ini. Kita jalankan dulu ya, jalankan HTML-nya, cari lokasi di mana dokumen kita ditaruh, dokumen HTML-nya. Tadi di folder horizontal navbar, buka aja file yang HTML ini ya, horizontal navbar.html. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini, nggak ada apa-apa, cuma sebuah list, kemudian ada link-link yang seperti ini. Untuk membuat yang horizontal yang seperti contoh ini ya, kita perlu kustomisasi coding CSS-nya lagi ya. Pertama-tama kita kustomisasi bagian tag UL. Tag UL ini yang pertama kita harus menghilangkan nih bullet yang ada di sini ya. Caranya gimana? Nah, list style type, pilih yang ini ya, list style type, pilih non ya, non. Artinya tipe atau jenis style itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Style itu adalah gaya ya, mungkin efek lah, efek dari list, atau list ini daftar ya, efek dari list ini tidak ada, artinya kita menghilangkan bagian bullet ini. Kita bisa buktikan dengan cara save, kemudian di bagian browser ini kita reload. Oh, nggak bisa ya. Nah, kenapa nggak bisa? Nah, nanti harus pakai tag yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kemudian karena itu nggak bisa, coba kita pakai text decoration biasa ya, jangan pakai color. Kemudian di sini non, bisa nggak? Hilang ya. Oke. Oh, nggak bisa. Nah, kenapa nih? Kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya ada yang salah di sini. Horizontal CSS. Oke, saya cari dulu ya. Kemungkinan ada sesuatu yang salah ketika saya ngodingnya. Vertical navbar, coba kita buka dulu. Buka pakai notepad. Salah, bukan. My vertical navbar. Oke, kita coba ya. Oke, kayaknya salah di sini nih. Link rel style sheet, kemudian type textnya coba kita hilangkan ya, hapus dulu. Oke, oh sama, kenapa nggak bisa ya? Horizontal CSS, oh ini CSS nya nggak ada, maaf ya teman-teman, ini CSS nya nggak ada. Oke, coba kita save. Ini kita hapus dulu bagian ini ya, bagian text decoration. Apakah benar nanti kalau dengan menggunakan ini bulletnya akan menjadi hilang? Oke, maaf ya teman-teman, jadi tadi salah coding, salah ketik. Save dulu HTML-nya dan CSS-nya, kemudian reload di sini. Nah ya, jadi dengan menggunakan tag ini bullet yang ada di list kita menjadi hilang. Kemudian yang paling penting juga kita mengatur margin biasa ya, margin biasa 0px. Maaf, 0px. Teman-teman perhatikan, ini saya save dulu, perhatikan perubahan yang ada di browser. Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena mungkin settingan di browsernya marginnya sudah, oh salah tulis lagi deh. Aduh, mohon maaf sekali teman-teman. Kenapa XP ya? Kayaknya saya terlalu cepat mengetiknya jadi salah. 0px, coba perhatikan apakah ada perubahan di browsernya. Nah, ada ya. Ternyata margin topnya di setting oleh si browser. Nah, jadi ketika teman-teman ngoding, usahakan untuk margin padding itu dinolkan terlebih dahulu atau diberi nilai 0. Karena apa? Karena setiap browser itu punya setting margin dan padding tersendiri. Kan kita harus bikin web yang mana web itu dia menggunakan tampilan yang sama ya untuk setiap browser. Karena kan browser dari si pengguna itu macam-macam, ada yang pakai Microsoft Edge, kemudian Mozilla, Internet Explorer dan lain sebagainya. Jadi dengan menyeting ini tampilannya nanti seharusnya sama. Oke, paddingnya kita atur, kita save dulu. Kemudian lihat perubahannya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini bagian penting yang keempat untuk UL. Kita harus menentukan sintaks display ini inline ya. Inline. Oke, inline. Gunanya untuk apa? Nah, kalau di video yang lalu ini display ini nilainya adalah block ya, adalah block untuk nilai yang lalu.
tapi ini kita gunakan inline. Gunanya untuk apa? Kita perhatikan ya. Kita save dulu, kemudian run. Oh, nggak bisa ya. Coba inline block. Sorry, inline block. Bisa nggak ya? Oh, oke. Kita simpan dulu itu ya. Coba kita tentukan di tagly ini. Mudah-mudahan bisa. Display inline ya. Save. Nah, ternyata kita nyetingnya di bagian display ya, di bagian tagly, bukan di UL. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan list atau daftar dari menu kita secara horizontal. Inline itu artinya dalam satu baris. Beda halnya untuk blok ya. Nah, untuk blok, jadi untuk nilai dari display ini ada banyak. Selain ini ada banyak, ada blok, kemudian ada inline block, kemudian inherit dan sebagainya. Coba kalau kita blok, nanti dia secara vertikal. Nah, itu ya. Untuk menyeting horizontal atau vertikalnya menu kita itu cukup mudah, yaitu dengan menggunakan tagly ini di setting property, ini property namanya, atau sintaks. Di setting displaynya, sintaks display menjadi bernilai inline. Nah, itu aja rahasianya ya. Selebihnya tinggal kustomisasi warna dan lain sebagainya. Oke, ini sudah inline. Kemudian saya kira ini sudah cukup ya. Apakah kita tambahkan yang lain lagi, misalnya seperti width dan sebagainya? Coba saya buka contekan dulu ya. Oke, untuk UL, nah ini kayaknya, nah kita coba bikin backgroundnya seperti yang dicontohin ya. Bagian UL, teman-teman tambahkan, nah overflow, kemudian hidden, kemudian backgroundnya seperti ini. 333 ini artinya rednya 3, jadi ini nilai RGB ya. RGB, R red, G green, B itu blue. Nah, kalau di setting nilainya sama, pasti nilainya adalah kalau nggak abu-abu berarti hitam gelap seperti itu ya. Kita save coba. Oke, seharusnya seperti ini ya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah, nah ini untuk mengatur bagian anchor atau anchor ya. Tag A nya harus kita atur. Pertama-tama kita tuliskan ini dulu. Pertama-tama tulisan ini kita pengen warna putih ya, tulisan ini ya. Nah, warna putih itu menggunakan tag color. Warna putih itu heksadesimal, nilai heksadesimalnya adalah FFF, F nya 6 kali ya. Nah, seperti ini 6 kali. Ini kenapa 3 kali? Nah, karena ini sebenarnya bisa kita samakan seperti ini, kali ini seperti 333 ya. Jadi untuk R2, nilai R ini kan nilai R, ini nilai G, ini nilai B. Di nilai R itu direpresentasikan dengan nilai ini. Nah, kalau yang ini dia cuma 1 digit, karena ya kalau dia 1 digit berarti 2 digit yang ini sama nilainya 3 ya. Nah, kalau menggunakan 6 digit berarti nilai R nya sama aja, 33 di settingnya. Untuk nilai RGB nya digit pertamanya 3, berarti di sini 3 juga. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Saya yakin ini bukan hal yang rumit lah ya. Oke, itu untuk warna dari huruf. Kita lihat dulu, berhasil ya. Kemudian kita perlu merubah ini underscore. Ini tidak bagus kalau ada di dalam sebuah link ya. Cara menghilangkannya kita pakai text decoration. Text decoration biasa ya, pilih none. Jadi teksnya nggak ada efek apapun. Nah, sudah ya, efek apapun, kemudian efek apapun baik underscore, kemudian bold dan sebagainya itu dihilangkan dengan adanya syntax text decoration. Selanjutnya kita menentukan padding top dulu deh. Nah, padding top ini untuk apa? Coba kita lihat, kasih aja 5px, save ya, kemudian browse di sini. Oh, nggak bisa ya. Padding top bisa nggak ya 15px? Oh, nggak bisa, maaf. Ini kayaknya harus ditambahkan display lagi, display block.
Oke, coba kita save. Nah, baru di sini ada paddingnya ditambahkan. Coba kita ubah menjadi 5, save. Nah, ini padding. Kenapa dia ditampilkan dalam bentuk ini ya? Karena tadi kita displaynya blok ya. Nah, jadi aturan dalam CSS ini, meskipun tadi sudah kita bikin display to inline untuk linknya, nah bagian yang paling bawah itu adalah bagian yang paling penting menurut sistem. Jadi yang ini yang dieksekusi atau ditimpa. Jadi bagian inline ini akan ditimpa oleh blok, sehingga blok ini yang akan ditampilkan, sehingga tampilan ini menjadi menjadi seperti ini ya. Coba kalau kita pindahkan bagian ini, apakah dia akan berubah? Nah, jadi bloknya di atas, inline-nya di sini, apakah dia berubah? Oh, enggak ya. Oke. Kalau dia seperti ini, coba. Nah, seperti ini. Enggak berubah ya. Atau kita seperti ini. Jadi blok di atas, kemudian inline di bawah, sama-sama tagnya untuk ini. Oke. Enggak berubah juga. Waduh. Coba deh. Wah, malu saya. Oke, maafin ya. Salah lagi ya, error. Oke, gimana cara merubahnya supaya menjadi horizontal? Horizontal, coba kita tambahkan inline di sini. Kalau nggak bisa, nanti kita tambahkan tag yang lain. Nah, jadi dengan adanya inline blok yang tadinya secara vertikal disusun secara horizontal. Kenapa display ini kita ulang? Nah, karena kalau nggak ada display ini, dia padding ini nggak ada gunanya gitu ya. Jadi padding ini nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai seperti itu ya. Oke, kita tentukan padding top. Coba kita menggunakan setting yang ini tadi ya, yang settingnya seperti ini. Jangan 5 deh, 5 aja deh. Nah, 5 px juga. Oke, ini untuk kiri kanan, ini atas bawah ya. Oke, nah jadi seperti ini. Kayaknya kurang deh untuk kiri kanannya, coba tambah 15. Nah, jadi seperti ya. Paham ya teman-teman? Jadi yang ini, ternyata kebalik, ini untuk kiri kanan, ini untuk atas bawah. Coba kita tambahkan kebalik ya. Oke. Nah, beda ya. Oke. Ini untuk atas bawah, ini untuk yang kiri kanan. Oke, nah kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira sudah mirip ya untuk yang seperti ini. Nah, tinggal yang kurangnya adalah efek hover. Hover tuh ketika kita arahkan kursor kita ke atas linknya, dia ada perubahan efek. Nah, seperti ini. Caranya gimana? Caranya di CSS kita taruh di sini hover, hover. Kita pengen backgroundnya berubah ya, background colornya berubah menjadi lebih gelap. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman pengen merubah warna huruf, kemudian jenis huruf ketika link atau menu kita dilakukan hover, maka letaknya adalah di sini ya. Kita pengen merubah backgroundnya menjadi lebih gelap. Lebih gelap itu angkanya lebih lebih rendah. Coba kita ini misalnya 111 ya. Save. Kita hover. Nah, terlihat ya bedanya. Kalau kita setting hover ini, jadi dia biasa seperti ini. Oke, ini untuk setting dari menu ya. Selanjutnya, nah, seperti contoh ini, gimana kalau kita pengen nambahin konten di bawah sini ya? Gampang, tinggal tambahin aja di bawah UL. Misalnya kita tambahin H3, H2 lah. Oke, halaman saya. Nah, seperti ini ya. Halaman saya HR. HR. Kemudian di sini ada teks belajar navigation bar. Oke. Kemudian di sini kasih BR. Kita copy paste ya. Copy beberapa kali. Mungkin 3 kali aja. Kita run di sini. Nah, jadi nanti dia muncul kontennya di bawah sini. Nah, mungkin itu ya teman-teman, kayaknya sudah paham ya, untuk hal ini kayaknya sepertinya. Oke, coba kita lakukan eksperimen. Misalnya di sini marginnya kita kasih 0 ya, 0 px. Bisa nggak dia? Bisa nggak? Apakah ada perubahan seperti itu ya? Kalau padding 0 px ada perubahan? Oh, nggak ada ya, emang nggak ada perubahan. Kalau gitu kita hapus saja.
Nah, ini untuk membuat link horizontal. Kemudian gimana kalau kita pengen ada variasi ya, misalnya di sini nih, about-nya ada di sebelah kanan. Gampang. Teman-teman tinggal kasihkan ini namanya inline CSS, artinya CSS yang ada di bagian mana? CSS yang berada di bagian tag atau di dalam tag ya. Saya copy paste aja, kembali ke HTML. Jadi dia bukan di horizontal CSS tapi di bagian HTML. Kita pengen about-nya yang di paling kanan ya. About-nya berarti di bagian li ya. Tadi di bagian li style. Nah, tentukan float. Float itu letak ya. Letaknya ada di bagian right atau kanan. Kemudian kita coba run. Nah, nanti about-nya berada di sini teman-teman. Nah, kemudian gimana kalau kita tambahkan warna ya, warna background style untuk link ini ya, untuk link yang ini backgroundnya warnanya apa tadi, kayak warna yang sesuai ini aja deh, warna hijau. Warna hijau ya, warna hijau. Mana lagi stylenya? Enggak ada. Warnanya terserah aja deh, warnanya mungkin warna yang tadi backgroundnya 111 ya. Background color titik koma jangan lupa ya. Ini kalau cara membuat CSS yang inline CSS, artinya CSS yang berada di dalam sebuah tag. Oke, coba kita refresh ini. Nah, jadi ada berubah ya, ada berubah. Nah, ini kalau di hover ada perubahan ini kenapa enggak ya, karena warna backgroundnya sama dengan warna dari background yang ini, background hovernya ya, background hovernya sama dengan warna yang ada di sini. Coba kalau kita bedakan misalnya menjadi red. Menjadi red. Pasti bisa ada hovernya ya. Nah, ini hovernya menjadi red lagi. Kemudian yang about-nya oh ya nggak bisa ya. Entah kenapa ini saya juga kurang ngeh kayaknya. Ini ya udahlah, nggak apa-apa. Kenapa dia nggak bisa berubah ya, kayaknya ada penimpaan ya, jadi bagian ini menimpa bagian yang ini ya, sehingga dia nggak bisa. Oke teman-teman, itu untuk variasi yang pertama. Kemudian coba kita lihat lagi apakah ada variasi lain. Nah, ini ada garis. Kenapa bisa ada garis? Garis ini muncul atau bisa kita munculkan dengan menggunakan perintahnya border right ya, border right. Tapi nantilah itu kita buat yang lain kali aja. Kemudian ini enggak ada lagi. Kemudian apalagi ya variasi berikutnya. Nah, untuk yang drop down ini untuk link yang advance ya, tutorial yang advance. Jadi banyak sekali pengaturannya untuk yang drop down. Jadi kita nggak bahas sekarang ya. Mungkin di video atau tutorial berikutnya. Oke, gimana kalau kita pengen misalnya kita pengen ada tanda-tanda yang ini di menu bar kita atau di navigation bar kita. Coba kita manipulasi yang ini, apakah bisa ya? Kita tambahkan di sini li. Kemudian coba kita tambahkan tag input ya. Input, submit aja deh. Type-nya submit. Submit ini untuk tombol submit ya. Untuk button, menambahkan button. Value-nya cari misalnya seperti ini. Kemudian float-nya, untuk float-nya ini kita rubah nih. Ini kita pindahkan di bagian sini. Pindahkan bagian ini ya. Sehingga menjadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa tampil Bisa tampil tombol di bagian kanan dari navigation bar kita. Save dulu. Kemudian coba kita lihat di sini. Nah, bisa ya. Ini kenapa bagian ini dia berada di atas pojok kanan atas? Karena padding kita harus tentukan padding dulu. Padding atasnya berapa tadi? Padding atasnya 15 kalau nggak salah ya, 15 px.
Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini bagian kanannya juga padding kanannya ya. Padding kanannya itu berapa? Padding kanannya tadi sama dengan 15 juga ya, 15 px. Cobalah. Oke, di save. Nah, jadi seperti ini teman-teman, artinya bisa. Nah, dengan menggunakan bantuan ini, bantuan style inline CSS. Oke, itu untuk variasi dari horizontal navigation bar. Teman-teman bisa mencoba versi atau variasi yang lainnya. Banyak kok tutorial yang bisa teman-teman cari di internet, misalnya tutorial atau video orang di YouTube, kemudian di website itu banyak ya. Nah, tapi untuk saat ini di video ini ya cukup seperti ini dulu aja. Saya berharap mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami dan diikuti dengan baik, sehingga teman-teman bisa membuat navigation bar yang horizontal versi teman-teman sendiri. Oke. Ada banyak kemungkinan yang bisa kita tambahkan di sini. Nah, kemungkinan itu bisa teman-teman coba sendiri. Oke, mungkin itu saja. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kemudian untuk kedepannya juga kita akan menambahkan video tutorial yang lain lagi. Nggak mesti pemrograman web ya, juga nanti ada pemrograman mobile, kemudian pemrograman Java dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kalau teman-teman tertarik, silahkan kunjungi channel ini terus. Kemudian udah aja deh, supaya nggak terlalu panjang, saya akhiri aja. Mohon maafnya untuk semua kesalahan atau kekurangan penyampaian. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.